Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi karo Ari Wong Solo. Piye kabar semuanya, sehat toh? Jangan ada langsung ataupun pada saya kamu semuanya yang ada di seluruh dunia, sanak saudara saya menjadi pejuang keluarga dan negara. Ya. Hari ini guys, saya mau sharing dan menanya-nanyakan dengan masalah tenaga kerja dari orang yang sudah profesional, yang sudah mengerti bertahun-tahun dan berpengalaman dalam hal ini. Nanti akan saya kenalkan dengan beliaunya yang sudah melanglang buana bekerja. Jadi biar nanti ceritanya ya guys ya. Yang penting saya kamu semuanya harus saling mendukung satu sama lain, dan siapapun yang bekerja di negeri orang sekarang, paribasani yang baru merintis, yang kerja apapun yang penting halal, tetap semangat, tetap maju demi kamu sendiri dan demi keluarga, juga nama baik negara. Gimana? Karena kenapa? Karena setiap kamu di negara manapun, bendera kita selalu ada di atas kepala kita. Garuda Pancasila, lambang Indonesia, tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Nah itulah. Terus orang wah aku nyambut gawe ning luar negeri ora ono sing ngerti, bukan. Kamu keluar dari negara Indonesia, otomatis kamu membawa nama dari Indonesia. Kalau ada apa-apa kamu juga orang Indonesia. Jadi ya paling untuk semuanya, pokoknya dalam intinya dalam berbicara kita ini, bahwa di negara manapun kamu berada, kamu tetap Indonesia. Indonesia tetap. Itu juga YouTuber itu dari Indonesia, tetap Indonesia, tidak bisa digantikan. Jadi jaga nama baik negara kita dengan hati pikiran yang tulus, ikhlas, untuk kita bisa menyumbangkan yang terbaik. Walaupun saya khususnya juga wong Indonesia, wong Solo, saya insya Allah akan tetap menjaga bendera Indonesia berkibar di seluruh dunia. Mari kita saudara semuanya menjaga nama Indonesia dengan berkibarnya bendera di seluruh dunia. Indonesia tidak pernah bisa digantikan. Indonesia tidak pernah bisa digantikan. Inilah lambang negara Indonesia, bendera merah putih tanah air kita, saudaraku. Terus maju pantang mundur. Yo guys yo. Ini saya akan ngomong sedikit juga tentang, karena saya tidak banyak tahu gimana seluk-beluk untuk masuk ke dalam agensi yang memberangkatkan khususnya wanita ke luar negeri. Jadi nanti kita minta saran, minta sharing untuk beliaunya bisa memberikan pengalaman sedikit, piye to tipnya itu ya. Tunggu guys, jangan kemana-mana, nanti kita dengan beliaunya yang berpengalaman untuk memberikan sharingnya, memberikan pengalamannya untuk kamu semuanya. Jangan kemana-mana. Halo guys, ini guys kita sudah berhadapan-hadapan dengan beliaunya yang sudah berpengalaman dalam bekerja di seluruh di negara orang. Jadi ayo guys kita tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ayuni. Piye kabare wae dulur-dulur kabeh sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang Amin. umur, murah rezeki, lancar kerjaane. Amin amin. Selamat sukses dunia akhirat lah. Amin amin. Masakin doa pokoknya. Amin amin. Itulah doa kita semuanya yang ada di negeri orang guys. Ngomong-ngomong sambil ngopi. Sambil ngopi guys, ini pagi guys kita guys. Jadi ya Setengah siang bukan pagi. setengah siang, setengah mumet. Nyun sewu Mbak Ayune saking pundi niki? Pulau asline Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang. Dengan nama sinten Bu? Atim Suryandari.
Bu Atim Suryandari, nggih nyun sewu. Mbak Atim bisa cerita sedikit tentang pengalaman jenengan waktu bekerja di negara-negara lain yang dengan pemberangkatan jenengan, dengan keluh kesah, dengan seluk-beluknya, dan piye itu jenengan sampai ke negara-negara tersebut sing pengalaman jenengan yang terburuk, yang terbaik, yang untuk share ke teman-teman. Jangan sampai terjadi hal-hal sing tidak diinginkan. Sekarang kan banyak sekali agen-agen sing memanfaatkan corone perempuan-perempuan untuk disalurkan tenaga kerjanya ke luar negeri, dan ternyata dia ditelantarkan, tidak ada pertanggungjawabnya, dengan gaji yang tidak sesuai, dengan jam yang tidak ditentukan, dengan bekerja sampai seperti pekerja rodi, dengan gaji yang tidak diberikan, tidak ada fasilitas yang memenuhi. Ini guys, jadi ini tidak cuman ada di dalam kapal guys, ternyata di darat juga bisa mengalami hal yang sama, perbudakan dan penjualan manusia. Itu bukan cuma hanya di kapal guys. Ayo guys, kita dengarkan ceritanya dari Mbak Yu Atim, gimana ceritanya. Semoga bisa diambil manfaat yang terbaik. Ya guys ya, monggo Mbak Yu cerita. Iya, ya pengalaman sih buat semua. Tapi kan semua orang juga punya pengalaman walaupun sedikit. Ya, pertama ya saya pengalaman saya itu menanggung ya. Kira tak cocok tak cuali. Iya, terus piye Mbak Yu? Pertama saya punya pengalaman kerja itu di Arab Saudi. Itu pemberangkatannya dari agen A di Jakarta, di Surabaya. PT Jakarta. Itu dengan izin legal apa ilegal? Ketok ilegal. Legal. Oke. Dari resmi pemerintah. Oke. Dengan peraturan. Terus piye pengalaman jenengan waktu di PT? Alhamdulillah dulu di PT itu memenuhi persyaratan. Pertama berangkat itu saya di PT Binawan, Jalan Pecenongan Jakarta Pusat. Baik PT-nya. Baik. Cuman ketuanya Bapak siapa itu dulu namanya Mas Rancang. Oke. Itu enggak jadi soal ketidak. Yang penting respon orangnya. Dipungut biaya? Enggak. Ada calo? Enggak ada. Yang mengantarke berarti Bu Atim datang sendiri apa? Sama saya datang ke PT Binawan. Oke, berarti nggak ada pemungutan uang. Nggak ada. Terus? Ada mungkin ya buat alat-alat, buat surat-surat itu doang. Kalau untuk masuk untuk jaminan nggak ada. Nggak ada. Jadi clear itu dia membantu benar-benar dari PT itu ya. Dan semua dari teman-teman semuanya juga oke Mbak. Alhamdulillah oke. Semuanya berangkat ke Arab. Ya, yang nasibnya baik ya cepat berangkat. Yang nggak bagus ya masih bertahan lama 2 bulan 3 bulan. Tapi sebelum berangkat kita dikasih briefing, kursus masing-masing. Oke, dikasih bekal pembelajaran dengan bahasa masing-masing negara ya. Iya. Oke. Saya kasih kursus bahasa, kasih kursus jahit, ada yang kasih kursus masak. Terus habis di tempatnya di sana di Jawa Barat sana, di mana ya dulu saya ya? Bandung mana ya? Jawa Barat mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Pokoknya Jawa Barat. Di situ enak, nggak lama, nggak tahu berapa bulan kira-kira buatnya? Kayaknya sebulan, 2 bulan kayaknya. 2 bulan terbang. 2 bulan habis kursus 2 bulan balik ke PT, terus menunggu keberangkatan. Alhamdulillah 2 bulan pas itu lebih dikit lah kayaknya berangkat. Tapi yang nasibnya nggak bagus sampai berbulan-bulan, sampai ada yang putus asa, ada yang bunuh diri. Masing-masing person ya Bu ya. Soalnya kan ada orang dengan kapasitas pikiran yang tidak tersampai, jadi stres dengan pikiran dia. Wah, dari rumah engko neng PT langsung diberangkatkan, nyatanya tidak seperti itu. Cita-citanya bisa langsung berangkat. Jadi stres, ono sing bunuh diri, tapi itu bukan tekanan dari PT ya, Mbak? Bukan. Nggak ada tekanan ya? Nggak ada tekanan. Dan juga untuk apa-apa. Cuman nasibnya belum baik. Beruntung. Ya memang sakmono. Nggak cepet berangkat. Majikan atau berangkat.
Dan juga yang saya Mbak Atem, itu dari semua teman-teman jenengan itu ada semuanya bernasib baik apa ada yang tidak bernasib baik? Dengan contoh kan corone wong di agen itu kayak main lotre. Nembus lotre apik ya apik, kalau nembus elek ya elek, ada yang majikan apik, majikan elek. Itu kan bukan salahnya agen yo. Itu kan nasib. Iya ora. Jadi dari teman-temannya Bu Atem piye? Yang dulu ada yang nasibnya sing dalang oleh agen yang enggak agen majikan ya mungkin ada, soalnya kita kan nggak tahu, kita dipencar. Giliran kita udah nyampe di Saudi kan ditempatkan di asrama. Nah terus kita kumpul semua di aula. Habis itu kan kalau majikannya datang kan dipanggilin satu-satu terus dikasih foto paspornya, terus dipanggil, ya itu yang dapat majikan. Terus dibawa masing-masing ke rumah majikan. Tapi dulu saya itu alhamdulillah walaupun rumahnya besar, tapi saya kerjanya nggak banyak, soalnya anaknya udah gede-gede. Tapi kerja di Arab harus berhati-hati, soalnya tahu sendiri orang laki-laki Arab. Dengar guys, kayak setan belet. Dengar guys, itu guys. Terus piye Mbak Yu? Ada juga majikannya perempuan yang jahat. Banyak kejadian. Ada yang disiksa, ada yang digosok tangannya. Ada yang tidak bunuh, dikira bunuh. Ada yang gajiannya, ada yang disekap, nggak boleh kemana-mana. Ada yang gajiannya ditahan berbulan-bulan. Ada yang diperkosa majikannya, anaknya. Pokoknya kerja di Arab di mana aja itu intinya kita harus berdoa, berhati-hati, selalu menjaga diri, kuat, dan harus tahu juga untuk nomor kontak negara kita yang ada di setempat, di negara setempat. Kalau ada apa-apa ya nggak dari kedutaan. Kita bisa menghubungi walaupun kita ibaratnya terjerat kayak di dalam hutan, kita harus bisa gimana caranya kita bisa keluar. Nah itulah guys, itu tipsnya Bu Atem, bahwa kalau dalam intinya dalam kerja kita di negara manapun kita harus tetap berhati-hati dan kita harus tetap menjaga diri kita, walaupun kamu dikurung di dalam rumah tapi kamu tetap harus pandai-pandai untuk bisa mengatasi masalah, Mbak Yu. Iya. Terus saya ingin kalau di Arab saya dengan gaji berapa waktu itu Mbak Yu? Waktu itu saya di Arab masih gaji 400.000 rupiah apa 400.000? 400.000 rupiah, nggak tahu realnya berapa, saya nggak tahu. 400.000 rupiah. Terus berapa tahun sampai yang di sana? 2 tahun pas saya pulang. 2 tahun pas, tapi dengan pengalaman yang mengerikan dulu. Yang mengerikan, anaknya 4 laki-laki besar-besar semuanya pada kurang ajar. Nah itulah guys, itu alhamdulillah saya kuat iman, saya dilindungi sama Allah. Amin. Saya bisa lolos dari anak-anaknya yang itu. Emang apa itu ada hari yang bikin saya jengkel, kalau lagi masak digodain. Nah itu. Terus habis itu kita juga harus kenceng, kuat. Sekuat apa kita harus bisa melawan mereka. Nah itu. Terus saya Mbak Yu. Terus ini saya dengar juga ada orang yang dari luar negeri mulai nggawa anak, bapak era ngerti. Lah itu piye padahal dia kerja di rumahan, ngono ku piye ceritane? Itu mungkin di lain tempat. Kalau di nggak tahu. Mungkin di lain tempat, di negara lain kayaknya yang bebas malang melintas, nggak ada. Yang di Arab memang nggak boleh keluar belas. Nggak boleh keluar di Arab, tapi zaman sekarang kayaknya udah pada bebas, udah pada kabur, kontrak, cari kontrakan. Tapi cari kontrakan itu juga ngumpet-ngumpet loh. Kalau ketahuan polisi langsung diduduk, dipulangin. Oke. Apa yang kita punya di apartemen itu tadi kita nggak bisa bawa. Nah itulah guys pengalamannya Bu Atem waktu dia bekerja di Arab dengan agen yang ada di Jakarta. Tapi alhamdulillah agen di Jakarta baik ya Mbak Yu ya. Zaman dulu agennya baik, agennya bisa ya memang masalah memang ada ya Mbak Yu ya. Tapi bisa diatasi dengan ada yang bunuh diri, ada yang itu kan, itu dari kapasitas masing-masing. Ya nggak, jadi dia nggak kuat dengan tuntutan dari pikiran, dari PT, jadi nggak ada tekanan ya Mbak Yu ya. Oke, terus setelah sampai dari Arab ke Indonesia terus kemana lagi Mbak Yu? Dari Arab langsung pulang ke Indonesia, istirahat 6 bulan, terus ya udah saya daripada nganggur, orang punya anak, nggak ada pemasukan. Ya saya langsung aja nekat, orang udah
Pernah kerja ya? Pengalaman kerja di luar negeri, jadi saya nekat. Terus di situ saya punya tante namanya ya pokoknya jenenge ngono ya lah. pokoknya gitulah. Pokoknya. Sekarang udah Husnul Khotimah. Ya, terus diterke kemana? Saya diambil orang India. Ya. Terus habis itu pas dia ke sini, rumahnya di sini di Eropa sini di Spanyol. Dari Jakarta dari Jombang ke Jakarta dibawa orang India dipakai penampungan apa langsung? Aku ditampung di rumah orang tuanya di Surabaya. Berarti ilegal. Berarti Ilegal. tidak resmi. Tidak resmi. Terus Habis itu 20 hari kalau nggak salah saya di di rumahnya orang tuanya katanya dites biar tahu kerja. Biar tahu kerja. Ya. Habis itu saya dikasih uang buat bekal lah, maksudnya buat belanja untuk pergi ke sini. Buat ninggalin anak saya gitu ceritanya. 2 juta uang zaman dulu banyak. Sekarang yang 20 ya? 2 juta saiki piro? Ya 20 ngono wae dianggap 20. Ya wes dianggap segitulah buat tinggalan anak. Saya masih umur 3 tahun gitu saya tinggal di sini. Habis itu 20 hari saya di Surabaya di rumah mamanya, habis itu langsung balik lagi ke Jakarta ke rumah kakaknya. Habis itu langsung terbang ke sini sama kakaknya. Di situ rumahnya di Tiriana, saya kerja di Tiriana situ. Saya mau Mbak Yu. Berarti jenengan itu dari Indonesia dibawa orang ke Surabaya ke Jakarta terus dibawa ke Spanyol dengan tidak sesuai prosedur corone, tidak memakai izin, tidak memakai dia perseorangan. Saya kasih visa turis. Nah itulah guys, ini namanya human traffic, namanya penjualan orang. Tapi alhamdulillah Mbak Atem bukan orang bodoh, dia bisa lari dari itu. Jadi ini untuk pengalaman, coba kita dengarkan lagi dia selanjutnya. Terus gimana Mbak Yu? Selanjutnya ya saya sabar-sabarin kerja. Terus sampai di Spanyol di Triana. Terus orangnya baik apa elek? Alhamdulillah orangnya baik. Majikan perempuan dengan gaji dulu bisa ngomong bahasa Indonesia. Gaji saya dulu 600.000. 600.000 kalau sekarang ya paling 1.000 lah. 10 juta lah. 600.000 tahun bahula sekarang mungkin ya 1 juta iya, segitu. 1.500 lah. Segitu sekarang. Ya terus gimana? Ya habis itu ya udah kayak kerja sama orang Arab lah, tapi kan di sini kan negara bebas, mereka nggak bisa terlalu neken kita gitu kan. Tapi saya alhamdulillah saya orangnya juga berani. Terus ya udah habis itu tiap hari kerja normal, kerja di perumahan. Baik-baik saja semuanya, apa orang tuanya, mertuanya yang galak, tapi saya juga nggak diem, saya lawan terus. Saya nggak boleh keluar, tapi saya nantang. Masa orang kerja yang nggak boleh keluar? Saya walaupun seminggu sekali keluar nggak apa-apa, tapi kasih saya keluar. Atau 1 jam 2 jam saya keluar. Harus seperti itu. Setiap minggu saya minta izin keluar jalan, walaupun saya nggak tahu jalan. Saya keluar jalan-jalan cari pengalaman. Tanya-tanya, nggak tahu apa namanya nih hola, nih terima kasih, nggak tahu bahasa sini dulu. Ya sedikit-sedikit pengalaman diajari sama bos juga. Saya tanya kalau nggak ngerti. Habis itu saya jalan-jalan itu ketemu orang sini. Alhamdulillah walaupun orangnya nakal, kerjaannya nggak tahu kayak gitu, tapi yang penting sama saya baik. Saya nggak diapa-apain, nolong saya. Alhamdulillah menolong saya untuk pergi lari dari orang India itu. Tapi itu lewat 2 tahun 10 hari. Tapi kan dia nggak punya izin apapun, jenengan bebas keluar nggak masalah. Iya, karena tapi dianya takut. Oh iya, takutnya saya lapor. Dia kena denda ini guys. Ganda. Oke, ini guys, ini untuk pengalaman untuk saudara-saudara kita yang bekerja dengan India, yang dibawa dari Indonesia ke luar negeri. Inilah contoh orang kita, karena dia berani dan dia bukannya untuk mengkhianati, dia bukan mengkhianati, tapi dia ingin memerdekakan dirinya karena dia bekerja dengan gaji yang tidak sesuai, ya Mbak Yu, dengan gaji yang tidak sesuai, dengan dikurung di rumah karena dia nggak boleh keluar. Nah setelah dia berontak, Mbak Atim berontak, dia dengan majikan mengizinkan dia untuk keluar 1 minggu sekali, walaupun dengan liku-liku nggih Mbak Ayu nggih, dengan liku-liku. Nah ini guys untuk pengalaman kamu semuanya yang dimanapun berada, kalau kamu punya pengalaman seperti Bu Atem dan kamu tidak resmi
kamu itu bisa keluar dengan corone melapor polisi atau kemana, dia akan takut. Lain kalau kamu itu resmi. Kalau kamu resmi berarti kamu punya surat perjanjian kerja dengan majikan itu, kamu lari harus dengan konsekuen, ya Mbak Yu. Kalau kamu tidak mempunyai perjanjian kerja dan kamu lari dari majikan, nggak masalah. Nggak masalah. Loh ini saya bukan kita ngojoi ya Mbak Yu, tapi ini buktinya. Buktinya dari Bu Atim, dia udah 2 tahun dengan pengekangan dengan orang India yang dengan gaji yang tidak sesuai, padahal dengan bekerja 24 jam ya Mbak Yu. Bekerja 24 jam, alhamdulillah 2 tahun dia ikut di India yang ada di Spanyol, dan dengan apa ya, dengan doa-doa keluarga, dengan doa Bu Atim sendiri, Tuhan mengulurkan tangan, dia bisa keluar dari cengkraman orang India. Alhamdulillah sampai sekarang ya Mbak Yu. Jadi ini untuk menambah wawasan sanak saudara, teman-teman semuanya yang mengalami hal seperti Bu Atim. Jangan pernah ragu, kamu bisa keluar, minta tolong siapapun, orang India akan takut. Benar. Iya, Ra? Tapi saya keluarnya itu nggak kabur. Saya pulang bilang baik-baik. Saya udah nggak mau kerja sama kamu. Saya udah 2 tahun sama kamu. Saya nggak mau kerja lagi sama kamu. Kasihkan paspor saya mau keluar. Saya dibohongin yang enggak ini orang sini jahat, kamu nanti disiksa nggak masalah. Padahal kamu belum punya KTP. Belum sama sekali. Nah, itu lihat masih kerja terus sama orang India itu. Nah, terus saya nggak boleh, saya malah dibohongin yang aneh-aneh, yang inilah, yang itulah, pokoknya yang jahat-jahat ngomong saya bilang saya nggak takut. Terus? Saya nggak takut, yang penting saya ada Tuhan yang melindungi saya bilang gitu. Bener. Terus? Saya nggak takut, pokoknya kasih paspor saya mau keluar. Saya nggak digaji, nggak apa-apa, yang penting saya keluar. Terus akhirnya dia bilang, dia ngobrol sama saudaranya yang di Jakarta, katanya nggak boleh, saya nggak boleh, yang penting kamu balik lagi aja ke Indonesia. Enggak, saya mau kerja di sini. Oke. Saya mau merubah nasib. Kalau begini terus caranya saya nggak bisa merubah nasib, nggak bisa maju. Saya bilang gitu. Terus? Ya di situ dia pikir, ya udah saya pikir dulu, saya dikasih waktu 3 hari. Udah lewat 3 hari, saya bilang lagi mana paspor saya pamitan mau keluar. Terus akhirnya dikasih paspor saya. Alhamdulillah. Terus? Dikasih paspor saya, terus saya pulang, saya dijemput teman saya yang orang sini dulu itu yang. Nah, itulah guys. Alhamdulillah guys, perjuangan seorang perempuan Indonesia yang ada di Spanyol, yang ada di luar negeri untuk memerdekakan dirinya sendiri dan memerdekakan orang lain. Dengan uluran tangan Bu Atim, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjerat dengan perbudakan India. Dengan pertolongan jenengan kan Mbak Yu? Dengan pertolongan, dengan uluran tangan Bu Atim, dari teman-teman yang kena jebakan, bukan jebakan ya, dengan pekerjaan dari tangan India yang 4 jam yang nggak boleh kemana-mana, yang tidak boleh kemana-mana ya, dengan perbudakan. Alhamdulillah dengan tangan Bu Atim, lantaran dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi dengan lantaran dari Bu Atim bisa keluar dari jeratan perbudakan. Itulah guys, makanya guys, jangan pernah menyerah dengan nasib. Kita harus tetap maju, kita harus tetap bersatu, kita harus tetap berjuang untuk kita harus kuat, kita jangan takut sama siapapun. Jangan pernah takut dengan siapapun. Inilah contohnya, inilah contoh. Iya. Dia yang memerdekakan. Berdoa dan berusaha. Amin. Pasti Amin. Amin. Inilah yang mengeluarkan orang-orang kita dari perbudakan India yang ada di Spanyol. Dia adalah pejuang Indonesia yang ada di Spanyol. Inilah pejuang Indonesia yang ada di Spanyol loh guys. Jangan pernah meremehkan dengan beliaunya. Dialah pejuang perbudakan perempuan yang ada di Spanyol. Inilah Bu Atim, jangan pernah meremehkan orang lain. Saya pun gak takut sampai sekarang sama orang India walaupun itu guys, itulah guys, marilah kita. Makanya saya selalu ngomong, jangan pernah menyerah dengan nasib, jangan pernah iri dengki dengan siapapun, karena nasib kita ada di tangan masing-masing. Betul. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, nanti kita bisa calling dengan Bu Atim bahwa piye to carane bisa keluar dari cengkramannya perbudakan India. Jadi harus tetap hati-hati. Insya Allah, tapi zaman sekarang mungkin nggak ada yang legal. Yang resmi. Sepertinya yang resmi sekarang ada.
Tapi bagi TKW walaupun resmi harus lebih berhati-hati lagi. Nah, ini, soalnya nanti di sananya kita yang khawatir. Oke guys, Gitu. alhamdulillah sharing kita dengan Gua Tim bisa menambah wawasan kita, wawasan kamu semuanya untuk kita tetap maju, kita tetap sukses. Makanya saya selalu ngomong, seluruh dunia marilah kita bersatu. Kita berantas perbudakan, kita berantas human traffic untuk TKI, TKW, dan perkapalan. Maju terus Indonesia, tetap jaya Kita harus dimanapun. kuat, harus berani. Jaga kesehatan. Salam Indonesia sehat. Salam merdeka. Merdeka Assalamualaikum. selama-lamanya. Sukses, Baik. sukses selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias